Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya meskipun secara daring atau belum tatap muka, tapi saya harap kalian tetap bersemangat dan dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang masih membahas materi bab 2, Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Cukup. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami oleh kalian dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini kita akan mempelajari subbab yang terakhir di bab 2 tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama tentang substansi atau pentingnya kehidupan yang demokratis. Setelah kita mempelajari dan memahami uraian materi sebelumnya, coba kalian pikirkan, apakah negara kita memang benar-benar merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, pahamilah materi yang saya sampaikan. Kehidupan yang demokratis itu penting, supaya adanya persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan dengan adil dan benar. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan berdasarkan dengan kehendak rakyat. Para pembuat kebijakan atau peraturan harus memperhatikan seluruh aspirasi dari rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan rakyat yang beragam. C. Distribusi pendapatan secara adil. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Pemerintah bisa memberikan program pemberian bantuan langsung tunai atau yang lainnya. D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai demokrasi adalah perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi merupakan sesuatu yang baik yang diyakini bermanfaat bagi terciptanya negara demokrasi. Di antaranya dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, bersedia menerima perbedaan karena kita menyadari bahwa Indonesia adalah wilayah negara yang beragam. Mengembangkan sikap saling percaya, jujur, dan rasa keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Menghindari sikap saling provokasi, ikut mendukung ketertiban umum,
menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Jadi, tidak boleh dipaksa dan dalam tekanan. Menaati tata tertib dan undang-undang yang berlaku. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Menyalurkan aspirasi melalui jalur yang benar. Dan merealisasikan asas pemilu langsung, bebas, jujur, dan adil. Materi yang saya sampaikan sudah selesai. Sekarang, penilaian harian. Karena waktunya sudah terbatas dan minggu depan kalian akan melaksanakan penilaian akhir semester, maka untuk penilaian harian diganti dengan tugas tertulis, yaitu mengerjakan buku paket. Silahkan membuka buku paket halaman 65, kerjakan tugas mandiri 2.2. Dikumpulkan dalam bentuk foto ke Google Classroom, wajib memberi identitas di pojok kiri bagian atas, dan maksimal mengerjakan adalah 1 halaman pada buku tulis PPKN. Boleh dikerjakan tanpa menggunakan tabel, dan tugas ini akan dinilai sebagai penilaian harian yang terakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi yang kedua. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan semoga dapat kalian pahami dengan baik apa yang saya sampaikan. Silakan untuk mempersiapkan penilaian akhir semester yang pertama. Semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Jangan lupa belajar ya. Jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatannya, dan jaga semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.